Bapak Ibu yang terhormat, kitab kuning sedang dihujat orang sekarang. Ada seorang namanya Mat Kacil, asal dari Bandung Selatan, Cimahi. Itu sekarang mau ditangkap polisi karena diajukan oleh ulama se-Jawa Timur yang mempunyai pesantren ribuan, semuanya memakai kitab kuning. Katanya kitab kuning menyesatkan orang. Pak Ibu terhormat, apa inspirasi yang menyebabkan dia menuduh kitab kuning itu menyesatkan umat? Karena mungkin dia terinspirasi dengan ilmu jurnalistik sebagai kewartawanan. Itu ada namanya yellow paper, koran kuning. Karena saya lama jadi wartawan, koran kuning itu isinya memang cerita-cerita pornografi, memang menyesatkan orang. Kalau yellow paper itu. Tapi kalau kitab kuning di pesantren itu tidak. Kitab kuning di pesantren itu lembaran kitabnya itu kuning, tulisannya hitam dan tidak berbaris. Nah, itu namanya kitab kuning. Misalnya Tafsir Jalalain karangan Jalaluddin As-Suyuti. Itu kitab Jalalain itu dua orang jalal yang menulisnya itu tidak pakai baris. Hanya ayat Al-Quran yang pakai baris, yang keterangannya tidak memakai baris. Nah, Alif Lam Mim, ma makna Alif Lam Mim? Allahu a'lamu bi muradihi. Allah lah yang paling mengetahui apa itu arti Alif Lam Mim. Nah, singkatan-singkatan seperti itu. Kemudian terus, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika ismul itsarah. Kata-kata zalika itu adalah menunjukkan isyarat. Dzalika, tilka, dzalika. Kalau untuk muzakkar laki-laki dzalika, kalau untuk perempuan tilka. Nah, diterangkan. Jadi menerangkan bahasa Arab di dalam bahasa Arab. Nah, itu kitab kuning yang Jalalain. Begitu juga kitab fikihnya. Kitab fikihnya mulai dari matan takrib namanya. Sudah menetapkan itu namanya Fathul Mu'in. Setelah Fathul Mu'in itu namanya I'anatul Talibin. Di atas dari I'anatul Talibin lagi yang lebih tinggi bahasanya yang agak berat, Al-Muhalla atau kitab Mahalli. Itu seluruhnya pakai kitab kuning. Nah, jadi si Mat kecil ini dia tidak tahu tentang kitab kuning, cuma dia tahu Safinatun Najah. Hanya itu yang dia tahu, dan dia anggap kitab-kitab kuning yang lain-lain katanya seperti itu, dan dianggapnya itulah satu-satunya pedoman orang-orang di pesantren, lalu meninggalkan Al-Quran. Kitab kuning saja dibawanya, disitulah sesatnya katanya, ditinggalkan Al-Quran. Dia tidak tahu bahwa seluruh kitab kuning itu menerangkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, menerangkan hadis, disusun oleh ulama-ulama yang hafal Al-Quran 30 juz dan hafal ribuan hadis. Yang disusun Al-Quran dan hadis ini oleh Imam Syafi'i, maka itu disebut dengan mazhab Syafi'i. Yang disusun Al-Quran dan hadis tadi dikumpulkan oleh Imam Hanafi, namanya mazhab Hanafi. Diberi kesimpulan oleh Hanafi. Yang dikumpulkan hadis-hadis ayat Al-Quran dan hadis tadi dalam bidang fikih, dalam bidang hukum oleh Hambali, namanya mazhab Hambali. Mazhab itu apa artinya? Mazhab itu guru, orang yang ahli. Jadi orang yang tidak berzahab, orang yang tidak ikut para ahli, dia hanya ikut dirinya sendiri, ilmunya tidak dipercaya. Jadi mazhab itu adalah kumpulan orang-orang yang ahli di dalam bidangnya. Jadi karena begitu banyak sekali pemikiran-pemikirannya, kumpulannya yang diajarkannya, ceramahnya dikumpulkan dalam satu buku. Ada yang dia sendiri menulis dikumpulkan, ada yang muridnya yang mengumpulkan. Bagi Imam Syafi'i, muridnya yang mengumpulkan namanya Rafi'i. Nah, ada lagi gurunya. Seluruhnya dikumpulkan. Nah, itulah yang dipelajari di dalam kitab kuning di pesantren. Kalau yang terbesar
terbesar kitab karangan Imam Syafi'i itu namanya Al-Umm, kitab induk. Belum lagi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sudah ada dalam bahasa Malaysia. Orang Malaysia lebih duluan menerjemahkan dibandingkan dengan kita orang Indonesia. Nah, jadi Bapak dan Ibu terhormat, di dalam kitab kuning itu banyak sekali keterangan-keterangan para ulama dari pilihan-pilihan hadis yang terkaitan dengan hukum, yang terkaitan dengan segala kehidupan, bahkan banyak pula yang tentang tasawuf, tentang orang-orang sufi. Nah, jadi orang-orang sufi ini bedanya dengan ulama fikih. Orang sufi ini banyak memberikan nasihat-nasihat. Dalam bukunya namanya Wasaya. Wasaya itu kumpulan wasiat. Artinya kumpulan dari nasihat Nabi, nasihat para sahabat, nasihat para ulama, termasuk dalam Al-Quran itu nasihat dari Luqmanul Hakim. Maka dalam kitab Wasaya itu, kitab kuning itu, isinya paling banyak ya bunayya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, janganlah kalian mencoba-coba membuat perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu menyebabkan kamu membuat satu kezaliman yang sangat besar. Apa itu syirik membuat kezaliman yang besar? Itulah orang-orang yang bertuhan kepada jin, dan jin itu meminta tumbal, dikorbankannya ayahnya, ibunya, anaknya. Jadi tumbal darahnya digunakan oleh jin tadi untuk memberikan kekayaan semu kepada orang yang menumbalkan itu. Kayanya kira-kira setahun, sudah itu terbakar. Kayanya kadang-kadang 6 bulan terbakar. Dia harus tumbal lagi. Itulah perbuatan syirik berentetan, terus-menerus sampai ribuan orang, ratusan orang yang dia korbankan. Inna syirka la zulmun azim. Perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini kami pelajari separuh lagi pakai bahasa Inggris, karena banyak sekali sejarah peradaban Islam itu sekarang lebih lengkap ditulis di dalam bahasa Inggris oleh Oxford University. Nah, kemudian separuh lagi dalam kitab kuning, nama kitabnya Al-Milal wan Nihal, karya As-Sahrastani. Nah, itu isinya tentang peradaban-peradaban, tentang nasihat, tentang agama-agama besar di dunia, diterangkan oleh As-Sahrastani dengan lengkap. Kalau tentang peta dunia, tentang sosiologi, geografi, itu ditulis oleh Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu pernah keliling dunia dan sampai ke Indonesia. Pada waktu itu dia menemui beberapa pulau, banyak orang yang bertelanjang di sana, terutama Irian. Irian itu bahasa Arabnya Oryan. Oryan itu artinya telanjang, orang-orang yang belum berpakaian. Nah, Ibnu Battuta itulah juga sampai keliling-keliling danau-danau yang ada di sana. Dia catat apa namanya pulau-pulau di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dia membuat peta dunia dengan berlayar langsung ke daerah itu. Namanya Ibnu Battuta. Dan kemudian lapisan-lapisan di dalam masyarakat, strata, tingkat-tingkatan dalam masyarakat ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya yang bernama Muqaddimah. Itu juga kitab kuning. Semuanya kitab kuning. Nah, tidak berbaris. Kok bisa membacanya? Mudah sekali membacanya. Kenapa? Karena ada huruf-hurufnya. Inna, anna. Kalau ada kata benda, ada inna sebelumnya, kasih tulis di atas. Umpamanya innal insana. Kenapa insana bacanya? Karena ada inna itu. Jadi tak perlu dikasih baris oleh orang Arab. Kenapa? Sudah tahu apa ujungnya itu. Tak mungkin bacanya innal insani. Tidak mungkin. Kalau mau bacanya insani, min ujung pangkalnya. Minal insani, minallahi. Nah, itu baru satu huruf. Belum lagi yang lain-lain yang kata-kata kerjanya yang disebut dengan fi'il, madi, masa lalu, fi'il mudhari, dan sekarang fi'il amar yang menunjukkan future, masa yang akan datang. Kita sudah tahu fi'il mudhari itu kata perintah. Pada umumnya jazam itu artinya berbaris mati. Pokoknya kul kan baris mati itu dalamnya, itu perintah. Itu adalah namanya fi'il amar. Jadi ada kode-kodenya karena diulang-ulang berkali-kali. Nah, akhirnya
melekat di otak kita, begitu kita baca kitab kuning langsung terjadi, mudah, bukan susah. Baca kitab kuning itu mudah sekali. Nah, kalau saya dulu waktu di pesantren, saya berlari-lari itu dari madrasah pulang dulu ke rumah, pergi lagi ke suatu surau menemui buya-buya tertentu khusus belajar kitab kuning, namanya I'anatul Talibin. Nah, kemudian kitab Fathul Mu'in diterangkan, kemudian kita yang baca dia simak lagi. Jadi saya belajar di luar dari pesantren itu, ada buya tertentu datang ke rumahnya. Orang sekarang kan belajarnya guru yang datang ke tempat. Kalau kami tidak, kami yang datang ke rumah guru, di samping yang guru datang ke pesantren ya juga. Tapi ada orang-orang tertentu datang ke rumah, ada yang surau tertentu yang dikhususkan. Situlah belajar kitab kuning itu tadi. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, yang kaitan dengan sufi, dengan akhlak yang baik, itu sufinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sufi itu artinya lembut. Jadi orang-orang yang hobi sufi itu dia suka memakai pakaian yang lembut. Nah, tinggalnya duduknya di samping-samping Masjid Madinah. Dialah mendalami tentang akhlak, tentang zikir, dan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sufi namanya Zunnun al-Misri. Muridnya sangat banyak sekali. Al-Misri ini orang Mesir. Orang Mesir itu lebih senang dipanggil Al-Masri. Ketika saya di Mekah tahun 2013, saya duduk di sebelah supir karena saya ketua rombongan. Nah, sebelah supir, saya di sebelah, saya bilang min aina itu, aina min Masri. Nah, mal farqu baina Arabiyya wal Masri. Saya katakan apa bedanya gurun di Arab Saudi dengan di Mesir? Bedanya katanya fil Masri wajadna nahduna. Kalau di Mesir itu dia jadi subur walaupun ada gurunnya, tapi ada aliran sungai ini. Wa fi Arabia ada as-sakhr. Sedangkan di Arab Saudi ini hanya gurun saja tanpa ada sungai katanya. Nah, jadi saya tanya tentang dia, tentang kehidupannya. Jadi saya bilang, "Laisa al-Hazm al-Misri." Namanya Hazm. Ya. Oh ya. Ya, salam ajaran. Ya. Jadi kalau kami katanya lebih senang daripada disebut Misri disebut Al-Masri. Nah, kembali kepada kisah Zunnun Al-Masri di dalam kitab sufinya, dia memberikan perumpamaan yang paling mudah dipahami oleh murid-muridnya. Apa dia katanya? Hei murid-muridku, aku berikan masal perumpamaan. Nah, kepadamu. Bagaimana? Kata Zunnun Al-Masri, di tepi sungai Nil, karena dia orang Mesir, di tepi sungai Nil ini ada seorang sufi yang sudah tua yang memancing ikan. Dapatlah seekor ikan namanya ikan arwana. Sampai di rumah dia masukkan ke dalam toples, kalau sekarang akuarium ya, dan dia pelihara, diberi makan. Karena diletakkan toples tadi atau akuarium tadi di ruang tamu, tahulah ikan arwana ini seluruh tamu yang datang dan apa pekerjaan orang di rumah itu. Akan tetapi karena ikan arwana tadi semakin lama semakin besar, karena dia sayang tidak dimakan, tidak dipotong, dikembalikan ke dalam sungai Nil. Setelah dikembalikan sudah besar. Dulu waktu diambil kecil, hanya sebesar 2 jari. Setelah dikembalikan besar, lebih besar daripada telapak tangan. Nah, waktu itu katanya ikan arwana itu bertemulah dengan teman-temannya yang dahulu waktu kecil. Arwana, kemana saja engkau selama ini? Aku mi'raj ke permukaan bumi katanya, tinggal bersama-sama dengan manusia. Apalagi kata ikan-ikan yang lain, kami tidak percaya. Mana bisa ikan tinggal bersama dengan manusia? Bisa. Ada satu tempat aku memungkinkan melihat seluruh aktivitas manusia di muka bumi.
Nah, kamu bisa tinggal dengan manusia. Iya, bukan dimakan oleh manusia. Enggak. Nah, biasanya manusia makan ikan katanya. Kamu malah tidak dimakan. Tidak. Dia senang melihat penampilan. Nah, kalau betul kau bisa tinggal bersama manusia, walaupun ini tidak masuk akal, ya akal ikan ya, tidak masuk akal ini. Tapi kami ingin dengar, coba aku diceritakannya lah. Bagaimana orang bertamu, bagaimana ada orang menghisap rokok. Wah, itu satu pun disebut ada kendaraannya, bisa naik kuda manusia itu, karena waktu itu belum ada mobil ya. Ketika itu diceritakan, tidak satu pun dari ikan-ikan yang lain itu mau percaya. Mana kami bisa percaya? Kenapa dia tidak percaya? Karena tak terbayangkan oleh pikirannya itu bagaimana manusia duduk di kursi, ada meja. Tak bisa dibayangkan karena otaknya itu terendam di lingkungannya air semua. Sedangkan dia berada di alam yang lain selain dari alam ikan. Nah, waktu itu Bapak Ibu Rahman ceritakan oleh tokoh Sufi Zunnun Al-Basri ini bahwa setelah dimasukkan itu tidak ada ikan yang mau percaya, hanya satu ikan yang mau percaya. Nah, yang paling tak mau percaya itu ada ikan patin, ikan baung, segala macam bentuknya tak mau percaya. Hanya satu ikan yang mau percaya. Yang percaya dari ikan gunung Yati, ikan emas. Nah, itu saja yang mau percaya, yang lain tidak. Nah, apa jawab ikan emas? Kalau kamu lakukan arwana, apapun yang kamu ungkapkan, saya percaya. Karena sejak kecil engkau itu jujur, tak pernah berbohong. Sekarang engkau kembali bisa berteman dengan manusia. Kami percaya, kata ikan emas. Tapi ikan-ikan lainnya tidak percaya. Ikan-ikan yang tidak percaya itu lalu mengatakan, ambil sajalah kesimpulan dari pengalaman kamu selama 5 tahun di permukaan bumi. Ambil saja kesimpulannya untuk bisa kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun kami tidak percaya dengan detail-detail yang kau ceritakan, tapi intinya kami mau. Nah, yang lain tidak mau. Ya, saya berikan intinya untuk kita para ikan yang ada dalam sungai Nil. Apa intinya? Intinya, wahai para ikan, jangan sekali-kali kalian memakan pancing. Itu aja jawabannya. Nah, jangan sekali-kali kalian makan pancing. Kalau kalian makan pancing, kalian akan dipotong oleh manusia. Saya melihat bagaimana ikan-ikan yang lain itu dipotong. Aku kebetulan tidak dipotong. Bukan hanya dipotong, diiris-iris lagi kecil-kecil. Bukan hanya diiris-iris, diberi garam lagi. Oh, betapa pedihnya. Diberi asam dulu Pak ya. Kasih asam lagi. Aduh, pedihnya kita makan pancing. Janganlah makan pancing. Sudah itu, sudah diberi asam, diberi garam, disediakan pula dalam buah minyak yang panas. Nah, sudah itu digorengnya lagi. Nah, ada kadang-kadang yang sampai hangus. Alangkah menderitanya nasib orang-orang nasib ikan-ikan yang suka makan pancing. Nah, ini perumpamaan orang sufi. Nah, tapi yang ikan baung, ikan patin tadi itu selain dari ikan mas yang tidak mau percaya, saya bisa kalau ada pancing saya telan saja. Kapan saya mau mengikut ucapan kamu? Kamu bukan nabi, bukan rasul. Kamu pula yang mau diikut. Kan sama-sama kita waktu kecil main-main. Nah, saya tidak percaya. Besok kalau ada pancing, langsung saya telan ke ikan baung. Iya, tidak bisa dia telan, langsung ditarik oleh orang tadi. Mesir dipukulkannya pakai batu. Ada batu yang itu. Wah, ini rupanya yang diceritakan oleh ikan arwana kemarin. Aduh, sakit kepalaku, inilah akibatnya aku tidak mau mendengarkan. Nah, setelah kena pukul kepalanya, kena banting ke batu, barulah dia menyesal. Aduh, sekarang aku menyesal. Kalaulah aku mau mengingat apa yang diungkap oleh ikan arwana itu, tentulah saya selamat. Kawan saya selamat. Tapi saya penyesalannya sudah terlalu. Gambarannya di dalam Al-Quran, ya hasratana ala ma farratna fiha. Oh, menyesalnya aku ya Allah, sia-sianya aku makan pancing rupanya dari dunia. Kalau manusia itu pancingnya apa? Kalau manusia itu pancingnya adalah maksiat. Apa katanya? Jangan dilarikan bini orang kecuali
suko sama suko. Itu pancingan itu Pak. Seolah-olah halal saja semua. Jangan mencopet kecuali termasuk. Dan terima amplop sobok kecuali isinya. Itu dah halal semua. Pancing semua itu. Kalau kita makan, barulah di alam kubur besok dipukul oleh malaikat dar, kena. Oh, menyesal ya Allah. Alangkah ruginya saya telah makan pancing selama ini di atas dunia. Wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Mereka dipaksa memikul dosa-dosa mereka di atas punggung mereka. Ala sa'a ma yazirun. Alangkah malamnya nasib orang-orang yang makan pancing. Nah, jadi itu terman pancingnya ada 4 ta ya. Pertama wanita, yang kedua tahta, yang ketiga harta, yang keempat kereta. Kereta itu kendaraan ya, hadiah kendaraan. Nah, pancingan-pancingan itulah yang harus kita kenal melalui bulan suci Ramadan ini. Nah, Ramadan kan artinya pembakaran. Kita bakar semua yang akan memancing-mancing kita itu. Nah, itu yang disebut dengan Ramadan. Panas, membakar. Kita bakarlah dosa-dosa kita itu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan istiqamah, dengan ikhlas, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang masa lalu. Nah, jadi benar-benar kisah-kisah sufi seperti itu sangat menarik. Itu ada di dalam kitab kuning, kitab Al-Wasaya dan kitab-kitab sufi dan Al-Hikam. Nah, kitab Al-Hikam ini kitab kuning juga lebih besar daripada kitab Wasaya. Kalau Wasaya ini tingkat aliyah, tapi kalau untuk tingkat perguruan tinggi yang lebih tinggi lagi, nama kitabnya Al-Hikam. Sekarang ada pengajian khusus di TV saya, khusus kitab Al-Hikam. Memang bahasanya agak berat. Jadi kalau kami dulu itu harus punya kamus. Kalau di pesantren kami pakai kamus Arab Melayu. Apa bahasa Arab Melayu? Namanya kamus Al-Marbawi. Kalau sekarang kamusnya lebih bagus lagi. Ada lisan Arab, lisan orang Arab, kemudian Munjid. Nah, Munjid sudah lama terkenal. Cuma sayangnya kitab Munjid itu Jod Zaidan pengarangnya orang Palestina, tapi sayangnya dia beragama Kristen. Nah, jadi banyak juga kitab Munjid itu dipakai di pesantren, tapi harus didampingi oleh kitab lisan Arab. Kelebihan dari kitab Munjid ini dia gambar-gambarnya banyak, berwarna-warni. Kalau kita lisan Arab tidak ada gambar, hanya tulisan-tulisan saja. Jadi sehingga lebih menarik orang kitab Munjid. Setebal ini Pak, 4 Al-Quran ini tebal ya. Itu jilid 1 tuh, dia sampai jilid 2, tambah lagi tebal. Nah, waktu saya selesai S3 kemarin itu, saya hadiahkan satu ke pesantren saya yang lama di Air Tiris. Nah, ini Pak Ustadz kitab Munjid dan kitab-kitab kamus yang diperlukan oleh santri. Jadi tiap hari harus berdampingan dengan kamus untuk tahun-tahun awal, tahun pertama, kedua di pesantren. Tahun ketiga itu sudah banyak kata-kata yang berulang-ulang. Jadi hanya sekali-kali saja melihat kamus. Kalau sudah sampai 2 tahun ke atas, jadi kelas 5, 6, 7 itu biasanya di kelas 7 kami turun ke kelas bawah. Kami yang mengajar selama 7 tahun itu. Jadi sebetulnya hanya 6 tahun. 6 tahun itu kuliahnya, belajarnya. 1 tahun terakhir kelas 7 itu turun ke bawah mengajar dan didampingi oleh ustaz-ustaznya, buya-buyanya. Begitulah bagaimana memahami kitab-kitab kuning itu. Jadi kemudian teman, nah kitab kuning yang begitu hebatnya kisah-kisah sufi tentang fikih, tentang berbagai-bagai kehidupan, termasuk ilmu mantik, ilmu logika ya, ilmu mantik, banyak tasawurnya namanya. Kullu mufradin tasawurin ulin. Nah itu dia Pak, di idraku mufradin tasawurin ulin, diulang-ulang banyak baik-baiknya. Bagaimana ilmu logika di dalam bahasa Arab juga itu terjemahan dari Yunani sebetulnya. Aristoteles nama penulis pengarangnya, Aristoteles nama aslinya, disalin di dalam bahasa Arab
oleh orang-orang Arab di Baghdad. Nah, jadi itu juga ada di dalam kitab ini, ada kitab tentang logika, dan kemudian ada kitab sastra. Sastra itu nama kitabnya Al-Balaghah, sastranya Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi Al-Qur'anul Karim ini banyak kitab-kitab sastranya, ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan perumpamaan, permisalan, kemudian perlunya bayan, penjelasan lagi dari ayat perlu penjelasan. Nah, satu contoh yang membuat kita kalau belajar kitab ini kita jadi tertawa mendengar orang menerjemahkan kata-kata ala. Ala itu kita lihat kamus bahasa Arab, artinya di atas. Itu awalnya bi dengan, tapi tidak selamanya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kita lihat penggunaannya yang betulnya, bi itu bukan dengan, tapi atas artinya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau kita sebut ke orang awam katanya Ustaz ini sesat. Itu tak pernah orang selama ini menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah, tapi dengan nama Allah. Nah, itu arti dasarnya memang dengan nama Allah. Tapi coba lihat lembaran berikutnya. Jadi kalau kita menyembelih hewan kurban, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya kita menyembelih itu atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah lah pada hakikatnya yang menyembelih hewan itu, bukan manusia, karena manusia menjalankan perintah Allah. Nah, itu pengertiannya. Jadi kalau orang awam menerjemahkan dengan nama Allah yang Maha Penyayang tidak apa-apa, tahu dan berarti tidak dasar ilmunya, belum mendalam. Nah, begitu juga kata-kata Allah di atas. Umpamanya saya bertanggung jawab atas anak yatim yang satu ini. Al yatim al-wahid. Jadi anak yatim yang satu ini saya bertanggung jawab atas anak yatim. Jadi kepalanya saja berarti saya tanggung jawab. Badannya tidak ke atas. Nah, itulah salahnya. Terlalu terikat pada kata dasar. Ala itu artinya di atas. Padahal ala itu terhadap. Saya bertanggung jawab terhadap anak yatim yang saya pelihara ini. Jadi kata-kata di ala itu tidak selamanya di atas. Umpamanya as-surah ala jiddah, gambar itu di atas dinding. Padahal bukan di atas, di samping. Padahal di atasnya lagi di samping dinding, tapi kok ala juga dipakai? Iya, asal kata dasarnya memang ala, tapi artinya lihat kamusnya yang lebih sempurna itu artinya pada dinding. Gambar itu terletak pada dinding. Nah, jadi kata-kata di atas itu ada dua. Bisa ala artinya di atas, tapi ada katanya fawqa, artinya juga di atas. Umpamanya Al-Qur'anu fawqal maktab. Al-Qur'an ini di atas meja, maktabun itu meja. Nah, ini di atas fawqa. Disebut juga Al-Qur'anul Karim, mashaf Al-Qur'anul Karim alal maktab, di atas sama. Kata-kata ala fawqa, tetapi nanti setelah berkembang jadi berbeda. Misalnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Tuhan di atas aras. Itu salah artinya. Bukan di atas, tapi terhadap. Allah berkuasa terhadap aras. Kenapa demikian? Karena ada ayat yang lain, summastawa ilas samai. Kemudian Allah menuju penyempurnaan langit. Kalau kita terjemahkan itu Tuhan berada di atas langit, tidak. Tuhan itu tidak berdimensi. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di luar, tidak di dalam. Yang berdimensi itu hanya makhluk. Itu menurut kitab Sufi yang lebih dalam ya. Tuhan itu tidak berdimensi. Kalau seperti atas, alangkah jauhnya Tuhan itu dari kita. Padahal dia lebih dekat daripada orang leher kita. Min hablil warid, aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher itu sendiri. Kalau di atas, alangkah jauhnya Allah. Tapi kalau ada kata-kata di atas, itu lambang, simbol bahwa yang tinggi, yang maha tinggi itu disimbolkan di atas.